Katanya, apapun yang kujalani saat ini secara tidak sadar mungkin ini adalah keinginanku. Waktu kecil namun sekarang aku sadar tak semua keinginanku itu akan bahagia seperti waktu dulu. Harusnya kan dia nggak ikut ketawa walaupun lucu, tapi kayak tenangin kita. Udah nggak apa-apa, nggak usah di... Hai guys, halo guys, selamat datang di Cursing Ban. Curhat singkat bareng Anima gitu. Jadi hari ini kita bakal bahas bagian hidup yang mungkin tak termaafkan. Ini tak termaafkan atau tak terasa ya? Terasa tapi nggak bisa dimaafkan. Lebih tak termaafkan sih. Lebih tak termaafkan. Pengalaman nggak sih, Sah? Kenapa? Ada pengalaman nggak sih bagian hidup mungkin yang sampai sekarang Rosa belum dimaafkan? Nggak tahu, Rosa udah maafin kayaknya semua. Oh ada, gini. Jadi yang namanya luka pasti ada yang nggak bisa kita lupakan, ya kan? Tapi kita bilang, batin kita udah bilang, aku tuh udah maafin dia. Tapi enggak sih. Kenapa? Walaupun mulut ngomong udah dimaafin, tapi hati yang jalan tetap nggak maafin. Iya. Sebenarnya kita mungkin udah maafin, cuman kayak trauma aja dan ngerasa sakit hati kenapa harus kita dan kenapa terjadi ke kita, ya kan? Contohnya biasanya kayak dikhianati orang yang udah deket sama kita, orang yang kita percaya, terus kayak dia mengkhianati kita, itu tuh kayak nggak bisa termaafkan, ya nggak sih? Terus kayak kita juga ditertawakan sama orang yang memang deket sama kita, kayak misal ada hal yang dibully nih, atau hal yang lucu atau apa, kan jatuhnya pembulian ya, tapi dia kayak deket sama kita tapi dia ketawain, itu tuh kayak rasanya nyes di hati, kayak nggak bisa maafin. Iya betul. Jadi kayak dia deket sama kita cuma cari tahu, habis itu iya, harusnya kan dia nggak ikut ketawa walaupun lucu, tapi kayak tenangin kita. Udah nggak apa-apa, nggak usah didengar, nggak usah dilihat, kan gitu kan harusnya. Iya kan? Iya. Iya, terus ini tuh apa? Thread ya? Thread atau tweet? Tweet. Oke. Ini tuh ada tweet dari Respect. Katanya, apapun yang kujalani saat ini secara tidak sadar mungkin ini adalah keinginanku. Waktu kecil namun sekarang aku sadar tak semua keinginanku itu akan bahagia seperti waktu dulu. Kayak realita, keinginan gak sesuai dengan realita nih maksudnya ya. Lagian kalau dulu pas kecil cita-cita kita kan lebih banyak kan ya. Iya karena kita gitu. Iya karena kita kan belum melihat situasi kayak gitu ya kan. Misal kayak dulu tuh pasti orang banyak bilang aku pengen jadi dokter, nggak tahu biaya untuk sekolah dokter itu mahal. Iya betul. Iya, berarti pernah mikir kayak gitu. Tapi gimana ya, cita-cita dulu pasti dokter ya rata-rata. Iya, rata-rata kebanyakan emang gitu. Mostly itu. Dokter. Terus kalau udah besar, udah kita jalanin lah ya. Walaupun kayak kita dulu awal cita-cita jadi guru kayak gitu. Terus kayak manapun kalau Allah tidak berkehendak kayak gitu, mau kita berusaha sebesar apapun, pasti kita jatuhnya nggak ke guru. Walaupun kita udah kuliah di sana. Tapi kalau memang jalan bukan di situ, pasti Allah juga masih ada di jalannya yang kita lain kayak gitu. Ini lebih baik katanya kayak gitu. Cuman kita aja sebagai manusia yang mungkin nggak terima kayak gitu kan. Kenapa sih capek-capek kuliah guru kayak gitu? Sebenarnya nggak ada yang sia-sia nggak sih di dunia ini? Iya, sebenarnya nggak ada yang sia-sia di dunia ini. Kalau kita berpikir positif, misal nih kayak Rosa kan sekolahnya dulu guru kan, guru matematika kan, khususnya pendidikan matematika kan. Sekarang Rosa jadi admin marketing. Jadi kayak ilmu yang ada di kuliah dulu ada yang bisa dipakai, ada yang enggak di bagian admin marketing ini. Dan Rosa dapat ilmu baru di admin marketing ini. Jadi kayak udah dapat ilmu, dapat lagi gitu. Kalau misal kita nanti kerjanya jadi guru, palingan kita cuma apply ilmu yang udah ada.
Iya betul. Iya kan? Cuman nambah pengalaman di bagian perguruan aja. Sedangkan ini Rosa dapat pengalaman baru, kayak Balkis juga dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru yang nggak ada diajarin di kuliah dulu gitu. Iya, kok dipikirin mungkin Allah ngasih kita yang sekarang ini karena Allah tahu kok kita jadi guru, kita nggak mungkin kayak gini kan. Iya. Kita yang peran kayak gitu. Jumpa murid sekarang ini tahu lah kayak mana kayak gitu kok di lapangan Iya, kayak iya, gitu iya, kan. hal negatif kan. Murid-murid Karena sekarang. Allah sakit kita sakit hati kayak gitu, tapi dengan cara yang lain. Terus kita salah arti mau kali kan. Jadi ya gitu kayak sekarang dulu kayak kita kuliah pendidikan matematika ya. Iya. Jadi ini aku dengan Rosa satu jurusan ke matematika, satu kuliah juga. Satu kampus. Nah, jadi Tapi dulu kita nggak deket kan? enggak. Kami tak deketnya pas PPL, itu pun gara-gara kejadian aneh ya. Kenapa? Kan pas kita beda kelompok juga nggak sih pas PPL itu? Iya, terus tiba-tiba Balkis masuk kan? Gara-gara aku nggak cocok sama kelompokku. Orang tuh jurusan manajemen ada 6 orang gitu 6 kan. orang. Sendiri ya waktu itu ya? Sama matematika sendiri, habis itu sama Retna jurusan bahasa Inggris kan. Iya. Jadi aku mempengaruhi pas itu, apalagi pas itu masih corona ya. Udah siap. Iya, habis corona tuh, jadi masih bisa kita pilih sendiri kan, masih bisa tukar kelompok. Sebenarnya aku merasa berdosa juga sih sama anggota kelompokku yang lama. Merasa bersalah. Soalnya meninggalkan. Jadi orang tuh kan, kelompok orang tuh MPI semua jadinya. Oh, iya, iya, iya. Tapi dulu Balkis sempat kesal sama Rosa ya? Iya, sempat. Kenapa, Kis? Kenapa, Kis? Dulu ya, aku kan males berpikir ya. Oke. Kalau Rosa kan yang berpikir. Apalagi kalau udah tugas itu kan, kalau aku bisa, kalau udah mumet itu kan, sama bagi Rosa mau kali pura-pura gak lihat. Jadi aku kesel pada salahnya di aku kayak gitu kan. Tapi kecil-kecil gitu doang sih. Oke, terus tiba-tiba kita satu kelompok ya? Udah kenal orangnya kayak apa ya? Kan pas hari terakhir itu kan, tiba-tiba aku nanya ke Rosa, sama siapa aja, baru berdua sama Nur ya Rosa kemarin tuh. Oh iya. Bertiga sama Tiwi. Terus aku inisiatif, gabung ya. Sendiri sama Rekna kayak gitu kan. Terus Rosa gabungin. Nggak hari itu juga kita antar surat lagi ke kampung ulang, ke sekolah juga ulang. Oh iya, hari itu juga nggak? Hari itu juga iya kan, hari itu juga. Iya kan? Mepet-mepet waktu kita itu. Oke, lanjut lagi. Ini ada lanjut guys dari Levitan itu. Ini ada dari Levitan. Saat ku berlayar, aku sering merasa iri pada mereka yang memiliki perahu yang lebih bagus, bahkan kapal laut yang lebih besar. Dalam hati, aku bergumam, seandainya aku punya perahu seperti itu, mungkin aku akan lebih cepat sampai ke tujuan. Tapi kemudian aku sadar, ini bukan tentang perahu, ini tentang bagaimana aku tetap melaju, meski hanya dengan dayung kecil dan ombak besar yang menghadang. Karena perjalanan ini bukan perlombaan kecepatan, tapi tentang keteguhan hati untuk terus maju. Nah, tadi kan Balkis bilang tuh Rosa kayak pelit kan? Iya kan? Jadi sebenarnya itu bukan pelit. Kita tuh sebagai teman kayak mau ajarin teman kita, yuk kita sama-sama berjuang, sama-sama capek. Cuman caranya tuh kayak gitu. Paham gak sih? Iya, paham. Iya, jadi biar orang tahu proses tangganya tuh kayak apa, daripada minta sama orang lain gitu. Tapi pas masih di jalan ini tuh masih kesel ya. Tapi kalau udah dipikirin udah berlalu, betul juga ya kok dikasih terus nggak berusaha nih. Iya, Balkis nggak tahu, maksudnya bukan karena nggak mau sebenarnya, tunda-tunda mungkin. Semester 2 ya. Apa tahu kan aku malas sekali berpikir. Semester 1, semester 2. Iya. Semester 1, semester 2 itu kan banyak MK bukan matematika kan, kayak yang biasa kan. Habis itu lama-lama, ya udahlah, apa salahnya juga. Nanti lama-lama jadi guru juga kayak gitu kan. Iya. Harus minta. Iya, contohnya kayak kalimat ini.
gitu. Jadi kayak awalnya kita berakit-rakit, terus nanti kita sadar tentang perahu itu. Iya, selanjutnya ini ada juga dari Kiel. Ketika usahamu melebihi teman-temanmu dan malah mereka yang lebih dulu gapai mimpi kamu. Gitu. Ini memang banyak sih di dunia nyata. Iya, dan terus Rosa juga ada pengalaman dari guru. Guru Rosa itu waktu SMK dulu kan. Jadi dia selalu dapat ranking 1 2 3 1 2 3. Tapi sedangkan teman-temannya yang di bawah dia, rankingnya tuh di bawah dia, itu tuh lebih sukses daripada dia. Dia cerita gitu. Kenapa dia yang dapat ranking 1 2 3 tuh kayak cuman jadi guru gitu. Paham gak sih? Paham. Iya, gitu. Padahal kan nggak matok juga kan ranking itu. Iya. Soalnya kayak manapun dunia kerja ini keberuntungan lah. Iya, gitu kan. rezeki kan. Abis itu doa, usaha gitu. Soalnya ini kalau dari pengalamanku ya, dari teman-teman juga, adaan pun teman kita yang juara 1, juara 2, 3 itu rata-rata kebanyakan ya, nggak semua, dia malah tamat kuliah atau tamat SMA itu langsung milih nikah kayak gitu. Oke, nggak lanjut ya? Beda sama yang kita nih kayak itu kan, kita mikir ke depannya ini tuh. Iya, betul. Pokoknya semuanya ada jalannya masing-masing. Iya, yang intinya jangan pantang menyerah. Ya kan? Karena orang tidak mempengaruhi juga sebesar apa rezeki kita. Betul. Walaupun udah tertakar, kalau yang namanya jalan rezeki, dengan usaha kita yang lebih, ya pasti bakal dapat lebih juga. Iya. Iya, terus ini ada dari Aries. Kenapa hidupku sesulit ini, Bu? Luka apa yang telah Ayah berikan kepadamu sehingga jalan hidupku begitu sulit? Tolong maafkan kesalahannya agar hidupku tidak seberantakan ini. Oh, ini sedih sih ceritanya. Iya, lebih ke karma nggak sih? Karma. Yang ditanggung orang lain. Jatuhnya ke kita gitu. Gak tuh sih ya, mungkin udah takdir. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong soal itu, Rosa percaya nggak sih karma itu ada? Ada, percaya. Percayalah. Misalnya karma bukan kita yang lakuin, misalnya kayak abang kita atau orang tua kita yang lakuin, kenanya ke kita, kayak itu percaya nggak sih? Katanya sih ada yang kayak gitu. Makanya misal kayak gini, kamu punya adik kan cewek, kenapa kamu nggak sebelum jahat ke cewek lain, kenapa nggak mikir kalau adiknya di kayak gituin, kayak mana perasaan kamu? Gitu, ya nggak? Iya. Ya kan? Jadi untuk yang abang-abang cowok, sebelum ngenyakitin cewek lain, bayangin kalau cewek itu posisinya adik kamu bakal kesel kan? Bakal nggak terima, bakal marah kan? Ya kan? Bisa jadi apa yang udah kamu tanam bisa jadi balasannya bukan ke kamu tapi kemalangan adiknya. Iya, betul. Ya kan? Apalagi adiknya tuh adik yang disayang abangnya. Jadi kayak abangnya tuh kayak merasa bersalah, merasa gara-gara abang nih adiknya sakit gitu. Iya, setuju sih. Ada pernah kayak gitu? Tapi enggak sih? Apa? Misalnya kesalahan orang lain, karmanya kita yang tanggung, itu termasuk Allah itu nggak adil atau gimana sih? Kan kita lakuin kesalahan itu ya, seharusnya kenapa nggak ke anak abang itu yang kena, atau itu sama aja sih jahatnya, kenapa nggak abang itu yang kena dengan cara yang lain atau apa kayak itu, karena kan kesalahan di dia ya. Kesalahan di dia. Menurut nggak etis nggak sih orang yang buat kesalahan sama orang lain tapi karmanya berlaku untuk keluarganya atau orang terdekatnya kayak gitu. Ya, kalau kita pikir sebenarnya nggak adil, karena memang dunia itu nggak adil. Yang adil itu ya cuman Allah kan nanti di akhirat. Iya. Iya kan? Misal nih, kalau si abangnya dapat karma kayak gitu, mungkin dia nggak langsung paham dengan kejahatan dia. Nggak langsung sadar. Tapi kalau dia lihat, dia berkaca sama adiknya, oh ini yang aku lakuin dulu. Oh kayak gini. Pikiran
jadi korban tuh kayak gini, kayak adikku. Terus dia double Kis merasa bersalahnya. Merasa bersalah ke adiknya, merasa bersalah ke si yang dulu gitu. Tapi kebanyakan nggak sih, nggak mikir. Kebanyakan nggak mikir ya, berarti memang dia salahnya, nggak tobat-tobat. Iya, tapi sayang yang nerima karmanya itu nggak sih? Iya, sebenarnya kayak gitu, sayang kita. Padahal kita kan nggak salah kan, nggak tahu apa-apa kita tuh. Itu jadi nggak adil gitu kan. Iya Orang gitu. kok kenanya ke kita sih? Iya, apa ada cerita ini ya? Enggak sih, cuman pikiran aja kayak gitu kan, logikanya aja. Iya, logikanya kayak gitu. Kok apanya ke orang lain gitu. Iya, tapi pasti Rosa yakin suatu hari nanti dia bakal paham. Kayak, oh iya ternyata yang kemarin kayak gini rasanya. Dia double punya sakit di hatinya tuh double. Double dilihat adiknya, double merasa bersalah sama si mantannya atau siapa gitu. Kayak double gitu tanggungannya. Iya sih. Iya kan? Kalau terhadap dirinya sendiri, ya udah dia bakal pasrah gitu aja, minta maaf aja urusannya. Kalau adiknya tadi kan double harus minta maafnya. Ya kan? Terus ini dari siapa? Yang baca itu. Bagi saja dari siapa, Kis? KLC Nardita. Mimpi itu hanyalah sebuah angan-angan semata. Semakin berusaha untuk mencapai, semakin sadar bahwa tidak akan tercapai. Bukan karena usaha yang kurang keras, tetapi memang ada faktor lain yang membuat mimpi itu tidak akan pernah tercapai. Kalau dulu bermimpi setinggi langit, sekarang boleh bermimpi tapi realistis. Kalau kata orang-orang sih berarti usaha yang lu kerjain itu belum keras, bro. Katanya. Ya kita yang dengarnya cuma bisa menghela napas gak sih? Iya sih, kayak padahal udah capek ya kan? Karena orang kan nggak tahu usaha kita kan. Iya. Tapi banyak sih kayak gitu, kayak dia udah kerja keras, kerja betul-betul kerja keras, tapi belum dapet. Apalagi kok zaman sekarang nih, kayak manapun dunia kerja pasti kalah dengan orang dalam ya nggak? Iya, paham. Kemampuan kalah sama orang dalam. Terus, iya, memang kayak gitu sekarang. Kadang kalau kita lihat di bumi ya, Allah udah kasih aneh juga nggak sih? Kayak gunung contohnya. Semakin kita kejar gunung itu semakin jauh kan? Semakin nggak dapet, ya. Semakin kita kejar kayak mana pun semakin jauh. Tapi kalau kita semakin mundur kayak itu, gunung tuh nampak makin besar kayak gitu. Mungkin itu juga mimpi ya. Iya, betul. Terus ini ada dari ya udah maaf. Oke. Tetaplah kuat untuk semua hal yang membuatmu patah, sebab hidup tidak selalu berjalan semulus sesuai yang kita inginkan. Beberapa hal harus hilang karena memang sudah ditakdirkan. Beberapa hal membuat kecewa karena memang sudah jalannya. Dan beberapa kejadian mengharuskan kita ikhlas karena memang sudah tidak bisa didapatkan atau diubah. Hidup ini bukan hanya perjalanan mencapai semua yang kita inginkan. Hidup ini juga perihal menerima dan mengikhlaskan. Menerima apa yang tidak bisa kita dapatkan dan mengikhlaskan semua yang akan hilang dalam hidup kita. Iya. Itu banget sih abang ini. Memang iya sih. Ya kan, ini tuh bisa jadi apa ya? Pesan dari video kita kali ini. Itu tetaplah kuat. Ya kan? Ya. Balik lagi semuanya tentang ikhlas ya. Intinya apa yang menjadi milik kita akan selamanya menjadi milik kita. Dia akan mencari jalan bagaimanapun untuk kembali ke kita. Tapi kalau sesuatu bukan milik kita, bagaimanapun atau dengan kejadian apapun, dia pasti akan lepas. Dengan sendirinya balik ke pemilik aslinya. Semuanya kan udah ditakdirin, cuman tinggal kita yang bagaimana cara menghadapinya dengan ikhlas dan menerima semuanya. Iya, betul. Jadi kalau yang memang takdir kita akan datang ke kita. Kalau bukan takdir kita ya akan menjauh dari kita. Iya. Gitu, guys. Terus, apalagi nih, Kis? Terus, ini ada juga nih kata-kata.
Apa? Berasa ditampar beberapa pukulan yang keras. Lagi merasa dunia tidak adil, bahkan lagi berpikir, kenapa Tuhan sejahat itu sama aku? Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa perempuan kecil ini harus memikul beban berat cobaan ini? Kenapa aku tidak seberuntung perempuan di luar sana yang dicukupi dan disayangi oleh ayahnya? Kenapa aku harus mencoba sendiri menjalaninya? Tidak ada tempat keluh dan kesah, semua aku telan mentah-mentah sendiri. Rasa putus asa setiap malam seperti berjalan di lorong yang gelap dan panjang. Aku selalu diberi cobaan setiap hari dengan timpukan batu kerikil kecil itu. Aku tidak meninggalkan Tuhan, hanya Dia terlalu dingin, terlalu jauh untuk disentuh. Sekarang semua seperti flat. Hidup dijalani karena lebih ketanggung jawab. Waktu berjalan tetapi merasa tidak ada arah tujuan. Pengen pulang ke rumah tapi tidak tahu kemana pulangnya. Nggak tahu juga di mana rumah itu berada. Tetap ibadah sebagai kewajiban. Namun sudah jarang sekali mengangkat tangan untuk berdoa, seperti semua dalam nafas yang terhenti menunggu sesuatu terjadi. Oke. Panjang ya, Kis? Ya itu memang sih. Tapi kalau kita lihat lagi pembelajarannya, Allah itu sebenarnya tidak meninggalkan kita ya. Iya. Tapi gimana ya? Memang kehidupan orang itu beda-beda. Ada yang betul-betul baik mungkin ya, dapat dukungan dari orang tua atau keluarga sekitarnya. Ada juga yang harus kerja mati-matian atau ngemis kasih sayang dulu baru untuk diperhatikan. Tapi ya gitu sih, Allah selalu memberikan kita cobaan sesuai kemampuan hambanya. Jadi tinggal menghadapinya bagaimana, walaupun berat tapi kita masih tahan kan sampai sekarang. Berarti kita bisa walaupun setiap kali ya Allah gimana ya Allah gitu ya, betul. Sekarang kita masih bisa bertahan gitu, berarti kan memang mampu kita kayak gitu. Tinggal nunggu aja di depannya ada apa. Kenapa sih kayak gini, pasti di depannya ada sesuatu kayak gitu. Jadi sabar. Iya, jadi kalau hari ini kita berpikir aku nggak bisa, itu memang bakal benar-benar kita nggak bisa. Kalau kita berpikir aku pasti bisa, aku mau mencoba dan aku mau berproses, kita pasti bakal berproses, kita pasti bakal bisa. Jadi apa yang kamu pikirkan itu yang akan tertanam dan akan yang terjadi. Menurut aku gitu. Jadi apa yang kita pikirkan ke Allah, jadi itu yang akan Allah kasih. Makanya berpikir dan minta yang benar-benar baik gitu. Iya kan? Biar nanti yang datang baik juga untuk kita. Memang semua yang namanya dunia itu nggak adil karena kita masih di dunia. Dan bahkan orang kaya pun, orang sekaligus punya kebahagiaan, pasti ada ujiannya. Mungkin kekayaan itulah ujiannya. Ya kan? Bisa nggak dia, dengan karena dia udah kaya, apa bisa dia ikhlas dengan uangnya itu untuk sedekah? Itu belum tentu. Ya kan? Ya. Jadi kayak nggak ada damai dalam hidupnya. Ada juga orang yang susah bukan cukup dia susah, tapi dia mau membantu dan ikhlas kasih untuk orang lain. Sedangkan itu ujiannya dan dia berhasil melewati ujiannya itu. Jadi kalau kita udah sekali ada di tangga udah kesusahan terus kita berhasil, berpikirlah kalau ke depan kita ada masalah lagi pasti kita berhasil. Karena yang kemarin aja kita berhasil, otomatis yang hari ini juga kita harus lebih berhasil lagi gitu. Iya, karena hal buruk selalu mengajarkan kita untuk kuat. Sebagian juga Allah memberikan cobaan kita jatuh, kayak sekarang kita terlalu jauh sama dia, jadi kita diberikan cobaan untuk jatuh biar kita dekat. Iya. Manusianya aja yang sering salah paham gitu, malah makin jauh dari Allah kayak gitu kan. Iya. Terus satu kalimat dari Rosa untuk judul kita hari ini. Maafkan itu bukan karena kita setuju apa yang mereka lakukan kejahatan terhadap kita, tapi kita bilang maaf dan ikhlas dari hati kita itu karena damai, bukan karena balas dendam, karena hidup itu butuh ketenangan gitu. Ya kan? Yaudah ya, kita sampai jumpa lagi di Cur Singban selanjutnya. Dadah guys, bye. Thank you for watching.